Jangan ada yang membuat kita putus asa. Salat kita jarang atau banyak lambat salat atau ketiduran salat, yang namanya manusia, bertaubatlah. Taubat. Suka ketiduran salat subuh, insya-Allah ada satu saat taubat, insya-Allah bangun salat subuh. Jangan menjadikan dosa membuat kita putus asa dari segala hal. Semuanya berdosa, bahkan harus berdosa. Tak ada manusia yang tidak berdosa. Sampai Rasulullah SAW bersabda, bukan kata saya, tapi itu bersabda Rasulullah SAW, kullu ibnu Adam khata', semua keturunan Adam bersalah, berdosa. Wa khairul khatta'in at-tawwabun, tapi yang baik atau yang terbaik di antara yang bersalah, yang suka bertaubat. Siapa yang makhluk yang tidak berdosa? Tahu enggak? Malaika. Malaika satu-satunya makhluk yang tidak boleh berdosa. Tidak boleh berdosa, tidak boleh lupa, tidak boleh lelah, tidak boleh capek, dan ibadah seterus-terusnya sampai mati. Mengapa? Karena Allah menciptakan mereka seperti itu. Allah menciptakan malaikat dari cahaya, tugasnya la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah At-Tahrim, sifat mereka, karakter malaikat adalah mereka tidak pernah berdosa dan bermaksiat terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala, dan selalu mereka mengikuti dan melaksanakan perintahnya. Itu malaikat. Makanya tidak ada malaikat yang diajak bertaubat. Tapi kita manusia harus berdosa. Sebagaimana bersabda Rasulullah SAW, semua keturunan Adam bersalah, berdosa. Yang terbaik di antara mereka adalah yang suka bertaubat. Dosa sengaja, dosa tidak sengaja, dosa kecil, dosa tidak kecil, dosa tulisan. Sekarang karena kita bergaul dengan sosial media, pasti ada kata-kata. Ada dosa yang membawa perasaan, mengikuti perasaan, cinta, ucapkan kata-kata melalui WhatsApp atau bersama teman, melembar kata barangkali awalnya tidak sengaja membuat dia jatuh cinta, besok lama-kelamaan menjadi pacaran. Ini kan awalnya dari dosa ucapan. Ketik namanya, ketik dosa. Diketik dosa itu, ketik, tik, 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 tik. Awalnya enak kan? Awalnya hanya ngobrol kan? Ngobrol biasa. Lama-kelamaan ada ucapan. Berapa ketikan kita yang bertahun-tahun atau berbulan-bulan, berapa banyak yang kita, berapa kata? Coba. Makanya bayangkan jamaah sekalian, karunia dari Allah, kalau setiap kata yang kita tuliskan ini dosa dan maksiat, Allah hukum kita habis. Sudah habis kita. Berapa ucapan yang kita ucapkan? Apakah anda bisa jamin segala ucapanmu 100% bersih? Tidak bisa. Ada yang anda ucapkan tanpa sengaja membuat orang lain tersinggung, itu dosa. Membuat orang lain sakit hati, apalagi kalau sengaja. Makanya kenapa kita disuruh banyak istighfar? Karena dosa-dosa yang kita lakukan, tanpa kita sadari, mudah-mudahan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Makanya salah satu karunia, kata Rasulullah SAW, wassalatu ila salat mukaffirat. Salat dengan salat selanjutnya di antaranya adalah terhapus dosa-dosanya. Dari hari Jumat ke Jumat berikutnya terhapus di antaranya dosa-dosa kita. Dari Ramadan sampai Ramadan yang akan datang terhapus dosa-dosanya di antaranya.
Dan ini kan karunia dari Allah. Kalau bukan karunia ampunan dosa-dosa itu, antara salat, antara azan dan iqamah, antara Ramadan sama Ramadan, antara Jumat sama Jumat, aduh, dosa kita bakal banyak sekali. Makanya ada seorang curhat kepada Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, aku dulu suka tahajud, tiba-tiba malas tahajud. Apa jawab beliau? Terikat dirimu dengan dosa. Yang membuat kamu berat bangun tahajud dosamu, bukan malas. Ada orang, kok kenapa malas? Bukan malas, tapi ada dosa yang kita lakukan. Barangkali belakangan kita sering membuat hati ibu kita sakit. Ibu mengharapkan sesuatu, tapi kita malah menolak, membuat dia tersinggung. Di saat kita duduk bersama ibu, kita tidak merasa hatinya tersinggung. Kita pergi tidur malam hari, kok dah bangun tahajud. Oh, ternyata dosa kesinggungan hati ibu membuat kita terikat, tidak bisa bangun tahajud. Apalagi dosa yang sengaja kita lakukan. Jadi ketika kita merasa kekurangan ibadah, segera bertaubat dan istighfar. Karena kekurangan ibadah bukan karena malasmu, bukan karena merasa diri sudah bosan beribadah, tidak. Pasti ada dosa. Harus bertanya diri, dosa apa yang saya lakukan sampai saya begitu malas ibadah? Dosa apa yang saya lakukan sampai sudah berubah sifat saya? Dulu saya suka salat di masjid, kok kenapa sekarang tidak suka ke masjid? Ada apa? Itu saking bahayanya dosa, sangat pengaruh dalam kehidupan kita. Makanya kalau kita terus beristighfar, selalu beristighfar, jangankan kita beristighfar karena dosa maksiat, beribadah saja kita butuh istighfar. Contoh, habis salat, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, terus Astaghfirullah. Kenapa? Apakah kita berbuat dosa? Apa itu salat dosa? Tidak, salat itu kebaikan. Tapi kenapa kita diminta habis selesai salat beristighfar? Seandainya ada kekurangan dalam salat kita, pasti kurang khusyuk, kurang ikhlas, banyak kekurangan dalam salat kita. Ya Allah, mohon diampuni dengan istighfar. Maka Rasulullah SAW, sebagaimana diceritakan, suka beristighfar dalam sehari lebih dari 70 kali. Ada satu riwayat 100 kali beristighfar.